Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai simple random sampling atau di dalam bahasa Indonesianya itu lebih dikenal dengan penarikan contoh acak sederhana, gitu ya. Nah, sebelumnya hal pertama yang harus kita ketahui mengenai simple random sampling atau penarikan contoh acak sederhana yaitu definisi. Nah, definisi menurut buku rujukan yang diambil dari buku Schaeffer halaman 76, halaman 176 begitu. Nah, dikatakan seperti ini. If a sample of size n is drawn from a population of size n such that every possible sample of size n has the same chance of being selected. The sampling procedure is called simple random sampling. The sample thus obtained is called a simple random sampling, gitu ya. Nah, jadi maksudnya yaitu jika suatu sampel berukuran n kecil begitu, diambil dari suatu populasi yang berukuran n besar sedemikian rupa sehingga gitu ya. Sedemikian rupa sehingga setiap kemungkinan sampel berukuran n atau setiap sampel yang berukuran N itu mempunyai peluang yang sama untuk terpilih. Nah, prosedur pengambilan sampel ini itu disebut dengan pengambilan sampel acak sederhana. Gitu ya, teman-teman. Oke, atau untuk lebih mudahnya diingat begitu, jika kita berbicara mengenai simple random sampling, atau penarikan contoh acak sederhana. Jadi keyword yang harus kalian ingat yaitu jika dia simple random sampling berarti setiap individu dalam populasi itu memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel, begitu ya. Misalkan nih, kita lihat dari contoh ini dulu ya. Kita lihat dari contoh. Misalkan contohnya, seorang peneliti ingin meneliti tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik di sebuah universitas X. Artinya bagaimana ya? Artinya begini teman-teman. Artinya dari contoh, artinya dari contoh ini dia kan ingin meneliti nih tingkat kepuasan mahasiswa ya, tingkat kepuasan mahasiswa. Jadi di sebuah universitas X, kita tentukan dulu nih N populasinya. N populasinya itu adalah setiap orang yang berstatus mahasiswa di Universitas X. Jadi, jika dia merupakan mahasiswa Universitas X ini, dia memiliki kesempatan yang sama untuk, atau dia memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden. Responden dalam hal ini maksudnya yaitu untuk terpilih masuk ke dalam sampel penelitiannya, begitu ya. Oke, selanjutnya, nah, simple random sampling itu, jadi dia kan sebuah metode yang eh, salah satu metode, begitu ya, dalam teknik sampling gitu, yaitu simple random sampling. Nah, pasti kalian pernah berpikir nih, misalkan kita punya sebuah kasus, seorang peneliti ingin melakukan penelitian gitu ya tentang sebuah peneliti ingin melakukan penelitian tentang sebuah kasus gitu ya. Dia sudah punya kasusnya dan oke, pertanyaan selanjutnya itu apa? Nah, jika dia ingin mengambil sampel, metode-metode metode sampling seperti apa yang harus dia gunakan gitu ya. Sehingga dia tidak salah metode nih, sehingga kesimpulannya itu benar nih begitu ya. Sehingga dia data yang dia ambil ini sesuai begitu ya dengan tujuan penelitian yang ingin dia capai begitu. Nah, pastinya ada ciri-cirinya nih teman-teman. Jadi nggak serta-merta ketika kita mau pokoknya ya sudah sih saya punya kasus dan saya mau pakai simple random sampling aja pokoknya.
Ya, kenapa nggak pakai metode yang lain? Enggak, maunya pakai simple random sampling aja gitu. Nah, itu nggak bisa seperti itu ya, teman-teman. Jadi, ada ciri-cirinya gitu. Jadi, ada ciri-ciri yang harus kita ketahui sehingga, oh ya, ini berarti digolongkan ke dalam simple random sampling gitu ya. Oke, lanjut. Dalam simple random sampling ini, ciri-ciri yang pertama yang harus kita ketahui yaitu populasinya itu dianggap homogen gitu ya. Homogen itu apa? Homogen itu seragam. Kemudian adanya daftar populasi, adanya daftar unit populasi. Jadi begini, misalkan tadi dia ingin meneliti tingkat kepuasan mahasiswa di Universitas X. Jadi langkah selanjutnya itu dia harus ada daftar populasinya. Kalau misalnya itu mahasiswa, dia harus punya nih nama-nama mahasiswanya, begitu ya. Satu, dua, misalkan nih jumlah populasinya itu ada 1.000 misalkan ya, dua, 3, 4, sampai 1.000. Nah, dia harus punya nih daftar populasinya, begitu. Untuk apa nih? Untuk diacak. Jadi pengacakannya itu nanti bisa menggunakan lotre ataupun tabel random, gitu ya. Nah, keuntungannya itu apa? Menggunakan separated sampling. Keuntungannya dalam menggunakan simple random sampling itu, yang pertama adalah mudah diaplikasikan teman-teman. Jadi kalian ketika mau penelitian udah punya daftar populasinya, kemudian udah diambil sampelnya, ya udah kalian tinggal ambil aja datanya, udah selesai begitu ya. Jadi relatif mudah nih untuk diaplikasikan ke lapangannya. Kemudian penduga populasinya juga tidak bias. Oke, selanjutnya kerugian. Ini mungkin lebih ke kekurangan kali ya teman-teman. Lebih ke kekurangan gitu. Nah, kekurangan simple random sampling itu apa? Jadi, sampelnya itu dapat menyebar dan mengumpul dan kemudian diperlukan daftar seluruh populasi. Ini mungkin bisa menjadi tantangan tersendiri gitu ya dalam eh, metode ini gitu. Nah, jadi gini, untuk kekurangan yang pertama ini, misalkan ini, sampel dapat menyebar atau mengumpul. Itu maksudnya gimana? Gitu ya. Misalkan ilustrasinya ini ya, teman-teman. Oke, dari ilustrasi ini, jadi anggaplah ini populasinya ya. Ini populasinya, misalkan kita mau penelitiannya ini sama dengan mahasiswa begitu ya. Ini sama dengan mahasiswa. Kalau misalnya dia menyebar gitu ya, jadi dia di sini yang terpilih, anggaplah ini wilayah misalkan, bukan cuman posisi baris gitu ya, ini wilayah. Dia menyebar begitu. Nah, jarak tempuh dari lokasi satu ke lokasi yang lain gitu ya, itu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri nih dalam metode ini gitu ya. Kalau misalnya mengumpul, ya misalkan di sini, kebetulan dia dapatnya di sini nih, ini dia terpilih sebagai sampel gitu ya, kan enak ya, lagi dia dapat yang apa namanya, yang mengumpul seperti ini gitu. Jadi ada kemungkinan nanti sampelnya itu bisa mengumpul ataupun bisa menyebar begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah contoh penelitian menggunakan metode simple random sampling. Oke, kita pahami sama-sama ya teman-teman. Eh, Oke, yang pertama, sebuah perusahaan periklanan ingin mengadakan survei untuk menduga rata-rata jumlah jam per minggu yang dihabiskan oleh suatu rumah tangga untuk menonton televisi di sebuah lingkungan kota X gitu. Nah, katanya tadi ciri-cirinya itu dia itu homogen gitu ya. Nah, ini di kota X-nya itu merupakan faktor yang bisa homogen ya di sebuah lingkungan yang sama gitu ya di kota X. Nah, kemudian diperlukan daftar populasinya nih. Pertama N-nya dulu. N-nya itu apa sih populasinya di sini? N-nya itu berarti semua rumah tangga yang ada di lokasi X, begitu ya. Ini N besarnya. Kemudian apalagi? Eh, daftar populasinya. Daftar populasinya berarti daftar rumah tangga nih.
daftar rumah tangganya, berarti harus ada gitu ya. Kemudian yang kedua, dia bilang apa? Contoh yang kedua yaitu survei yang digunakan untuk mengetahui pendapat siswa sekolah menengah atas terhadap kebersihan fasilitas kantin. Anggaplah ini sekolah menengah atas di SMA X begitu ya, supaya penelitiannya lebih apa ya, lebih khusus begitu. Nah, di sini yang homogennya apa? Dia itu sama-sama di SMA yang sama begitu ya. Nah, N-nya apa? Berarti N-nya itu sama dengan semua siswanya begitu. Daftarnya ya dia harus punya daftar semua siswanya dong gitu ya. Kalau mau menggunakan metode simpan dan sampling ini gitu ya. Jadi harus punya daftar populasinya. Oke. Selanjutnya ini adalah tahapan pengambilan sampel. Jadi tahapan ini harus kita ikuti supaya apa? Supaya nanti proses pengambilan datanya itu bisa berjalan dengan baik, begitu ya. Nah, yang pertama itu katanya apa? Definisikan populasi dulu. Jadi definisikan populasi dulu nih. Nah, jadi populasinya di sini kita harus definisikan dulu nih yang ingin kita teliti ini apa, begitu ya. Jadi dia bisa berupa orang, bisa berupa data atau hal yang lain yang ingin kita teliti atau ingin kita pelajari. Nah, kemudian yang kedua itu kita identifikasi anggota populasinya. Jadi kalau misalkan kita udah punya nama orang nih, berarti kita kasih nama, misalkan ya identifikasinya tuh bisa jadi kita kasih nama begitu ya. Terus kalau misalnya kita mau rumah tangga nih RT, misalkan populasinya itu rumah tangga, kita bisa kasih nomor begitu ya, nomor untuk identifikasi unik. Jadi ini fungsinya untuk apa ya, teman-teman? Jadi gini, misalkan kita nanti kan butuh daftar populasi nih. Sebelumnya kan kita udah bilang kita butuh daftar populasi. Nah, setiap anggota populasi itu harus diidentifikasi unik atau setiap orang itu hanya memiliki satu identitas yang eh, setiap orang memiliki identitas tersendiri sehingga nanti kalau misalnya kita acak nih misalkan dia kodenya 1A begitu ya tapi yang lainnya ada 1A waduh ini yang keluar di sampelnya 1A nih 1A yang mana 1A yang di kiri atau 1A yang di kanan. Nah itu kasus yang terjadi kalau misalnya dia tidak punya identitas yang unik begitu ya. Kalau misalnya dia nomor kan misalkan gini 1, 2, 3 sampai 1000 misalkan. Oke, yang keluarnya nomor 2, nomor 26, misalkan ya, nomor 96. Ya udah, setiap anggota populasi dia udah punya tersendiri, udah punya nomornya sendiri-sendiri gitu sehingga tidak bingung nih kalau misalnya dia terpilih sebagai sampel, kita ambil datanya di nomor yang mana ya, di identitas yang mana gitu ya. Jadi identifikasi identifikasi yang unik itu sangat penting. Kemudian yang ketiga itu menentukan ukuran sampel. Jadi misalkan begini ya teman-teman, kita punya N ini kan jumlah populasi. Kita punya N jumlah populasinya itu 1000 misalkan. Oke, saya punya N-nya 1000, tapi saya malas ambil datanya. Saya mau sampelnya itu cukup 25 aja lah gitu ya. Saya mau N-nya itu 25, jadi kan saya nggak perlu keluar biaya banyak nih untuk ngambilin sampel 25. Tapi dari data 25 sampel ini nanti saya harus bisa mengatakan ini untuk 1000 orang ini. No, stop. Itu nggak bisa kalian lakukan gitu ya. Karena kenapa? Untuk tahu N sampel ini, misalkan kita punya jumlahnya N ini berapa gitu ya, ini nggak bisa kita pakai 25 misalkan, kita tuh nggak bisa menggunakan angka yang suka-suka penelitinya gitu, jadi ada formulanya untuk menentukan berapa jumlah yang representatif begitu ya, untuk mewakili jumlah 1000 N populasi ini, oke? Oke, selanjutnya eh, tahapan selanjutnya yaitu metode pengundian acak. Jadi di sini setelah kita punya daftar populasi, nah kita tinggal acak lagi nih gitu ya. Nah, menggunakan pengacakan yang dilakukan itu bisa menggunakan mesin nomor acak atau juga bisa menggunakan metode lain. Bisa juga menggunakan kocokan begitu ya untuk memilih anggota sampel yang terpilih. Tapi untuk metode ini daftar populasinya itu mungkin tidak relatif besar begitu ya, sehingga kita bisa menggunakan cara pengacakan menggunakan kocokan atau arisan. Oke,
Yang kelima, kita mengambil sampel. Yang kelima, ambil sampel. Jadi, lakukan penarikan sampel dengan memilih anggota populasi sesuai dengan metode pengundian acak yang kita pilih, gitu ya. Bisa menggunakan arisan atau kocokan, bisa menggunakan acakan menggunakan komputer, begitu. Nah, kemudian yang keenam kita lakukan analisis nih setelah sampel terpilih, kemudian kita lakukan analisis data dari sampel tersebut sehingga kita udah punya kesimpulan nih atau inferensi tentang populasi yang lebih besar begitu. Misalkan jadi kalau misalkan N-nya itu kita menggunakan N sampelnya 200 gitu ya. Setelah kita lakukan kesimpulan, kita lakukan analisis data dan dapat kesimpulan nih dari hasil penelitian yang kita punya gitu ya, kita bisa mengatakan atau mengeneralkan dari M sampel ini untuk N jumlah 1.000 populasi ini gitu ya. Nah, kalau misalkan ya mentok-mentok dari hasil analisis sampel ini misalkan aduh kenapa kesimpulannya ini kayaknya meragukan ya, kok kesimpulannya begini begini gitu ya, atau sebagai seorang peneliti ada kecurigaan-kecurigaan yang kalian bisa lihat dari hasil kesimpulan ini. Nah, itu kita bisa lakukan langkah yang ketujuh ini, yaitu validasi. Jadi pastikan bahwa sampel yang kita ambil itu benar-benar acak. Bisa jadi kita nggak acak nih, jadi dia tuh tidak mewakili populasi dengan baik, begitu. Jadi itu kita bisa cross-check dulu, tapi ini hanya langkah tambahan saja yang dan tidak sering juga digunakan gitu ya, kayak tidak harus dilakukan begitu. Oke. Selanjutnya, ini adalah cara pengambilan sampel. Ini sebelumnya tadi udah kita singgung ya. Sebelumnya cara pengambilan sampel itu bisa menggunakan lotre atau juga menggunakan arisan gitu. Kalau misalkan lotre, ini hanya salah satu caranya saja ya. Jadi kita tuliskan dulu nomornya tadi. Nomor ini apa? Jadi daftar populasi yang kita punya, kita tuliskan dulu. Misalkan di selembar kertas juga bisa, lalu kita ambil dengan mata tertutup atau kita taruh di sebuah wadah, kemudian kita keluarkan begitu ya, seperti kocokan arisan itu juga bisa. Atau langkah langkah salah satu caranya juga kita lakukan pengacakan begitu ya, dengan menggunakan komputer begitu. Kita random menggunakan komputer. Nah, oke, selanjutnya kita bahas apa lagi ya? N sampel yang sudah kita bicarakan tadi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya N sejumlah 1.000, misalkan kita tidak bisa serta-merta menentukan jumlah sampel suka-suka kita begitu ya. Jadi ada rumusnya. Rumusnya itu adalah ini dan ini akan kita bahas di next video di part 2-nya ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.